Ya, halo dan balik lagi di video Iceworks. Jadi kali ini gua mau review lagi salah satu aplikasi keren yang namanya CC Cleaner Browser. Oke, sebagaimana kita tahu CC Cleaner ini kan adalah aplikasi yang emang kepake banget buat ngebersihin file-file sampah ya. Ada custom clean, ada registry, ada tools, dan juga health check. Biasanya kalau gua nih pakai CC Cleaner ini untuk apa ya, misalnya gue habis browsing gitu ya, baik dari Firefox atau dari Chrome, itu biasanya dia langsung gue setting untuk menghapus history dan juga cache yang ada pada browser. Selain itu teman-teman juga bisa untuk ngecek custom clean-nya, misal ada segala macam apa aja nih yang mungkin bisa dihapus di CC Cleaner supaya performa komputer kalian jadi lebih maksimal. Dan sekarang kebayang gak sih lu punya CC Cleaner dan lu pakai CC Cleaner Browser, yang mana gue belum install tadi, sebenarnya udah, cuman gue uninstall lagi buat ngasih tahu ke kalian apa aja yang harus disetting ya. Dan gue akan coba install dulu di sini. Oke, ini udah gue install, udah masuk ke tampilan kayak gini. Kemudian di sini ada bagian accept and install. Kalau teman-teman mau setting di option silakan ya, kayak gini. Biasanya tadi sih gue langsung accept and install, tapi di sini mau gue coba kulik sedikit dulu. Misal kayak launch CC Cleaner Browser when installation is finished. Ini biasanya untuk bagian settingnya aja sih ya. Dan untuk import datanya, kalau misal teman-teman mau punya apa namanya ya, kayak bookmark di browser lain kayak Chrome, Firefox, Edge ataupun Internet Explorer, bisa dipilih aja. Tapi kalau enggak ya nggak usah. Untuk bahasa, apakah ada Indonesia? Bahasanya ada Indonesia, tapi gue pakai yang English. Kemudian kita pilih accept and install. Kita tunggu sebentar karena gue penasaran juga sih sama ini browser ya. Kayaknya sih keren banget. Jadi kita lihat aja nanti kayak gimana, oke? Oke, dia kalau udah selesai ini langsung nge-launch kayak gini. Kayak tadi di settingnya juga kan. Kita perbesar dulu. Nah, ini yang tadi gue maksud ya. Jadi di bagian setelah teman-teman habis install gini, dia ada apa ya, kayak semacam congratulation gitu. Cuman di sini ada setup yang teman-teman harus setting dulu. Kalau enggak juga nggak masalah sih ya. Tapi kalau gue lebih baik gue setup. Kayak di sini ada semacam pengenalannya gitu. Dia ada adblocknya, ada browse faster, ada stop trackers. Jadi kita nanti akan coba ya segala macam. Nah, ini untuk customize setupnya. Kalau gue pakai di sini customize setup. Kemudian untuk import bookmark ini gue nggak pakai sama sekali. Padahal gue biasa kan pakai di Mozilla Firefox. Bisa aja kok gue import, tapi gue nggak mau. Kemudian make CC Cleaner Browser your default browser, enggak, karena gue masih kebetulan pakai Firefox. Cuma gue nggak tahu untuk penggunaan RAM-nya itu besar mana. Kalau mungkin besar, lebih besar Firefox dan lebih kecil CC Cleaner Browser, gue akan pakai CC Cleaner Browser. Oke, kemudian ada add shortcut to your desktop. Oke, ini biarin karena dia akan otomatis nampil di sini juga. Gue geser sedikit. Kemudian launch CC Cleaner Browser automatically at login. Ini dimatikan aja supaya startupnya nggak terlalu berat ya. Kemudian kita pilih done. Kita pilih finish setup. Nah, tampilan awalnya persis banget kayak Google Chrome. Karena yang gue tahu ini base itu Chromium, yang mana sebenarnya lebih bagus Google Chrome sih ya. Tapi ya mungkin dia milih Chromium lah, ya udahlah. Di sini ada adblocknya ya, pause adblock on all site gitu ya. Kalau misalnya mau dimatikan gitu ya, kalau misalnya teman-teman buka situs yang melarang pakai adblock gitu, bisa dimatikan dulu kayak gini. Ada settingnya juga. Kalau mau disetting ada essential, ada balance. Ini keren sih, banyak banget fiturnya ya. Kayak gini gitu kan. Ada stretch, ini biasanya untuk yang lebih banyak iklannya. Kalau essential ini biasanya yang di blok tuh cuman pop up sama banner. Terus other disruptive ads, gue nggak tahu ini apa. Kemudian kalau untuk yang balance dia ada pop up and banners. Ini yang di bannetnya ya, yang atau yang di bloknya ya. Kemudian ada other disruptive ads. Ada juga some social media ads. Kalau misalnya di balance, untuk yang stretch ini kayaknya yang level 3-nya atau yang paling kuat banget. Jadi misalnya kita pakai ini aja. Nah, tapi ada kayak gini kalau kita hidupkan yang stretch-nya. Set adblock to stretch. A very few non-invasive ads help us found CC Cleaner Browser. Jadi kayak ngebantu dia sih. Tapi kalau teman-teman mau tetap di set stretch nggak apa-apa. Kalau mau dibalikin ke balance ya balance aja kayak gitu. Tapi gue kasihan lah karena dia kan butuh iklan juga, ya nggak sih? Iya dong. Ini powerednya by uBlock kebetulan, bukan adblock ya, tapi uBlock. Harusnya sih pakai adblock kalau nggak adway, tapi itu adanya di Android sih. Ini kita close, kemudian kita masuk ke ini apa nih?
Oh, ini security and privacy center nih yang checklist ini tadi. Cuman kalau mau masuk ke setting, masuknya ke settings yang ini. Ini hampir mirip-mirip kayak Google Chrome sih kalau menurut gua. Karena tadi mungkin dia dari Chromium, yang mana itu Chrome juga. Ini setting kayak biasa semua. Untuk app range-nya, apakah dia ada dark mode-nya? Kita coba cari dulu. Tapi kayaknya nggak bisa sih ya. Tapi kita coba cari-cari dulu di advanced. Kemudian, oh nggak ada dia. Beneran nggak ada cuy. Ini nggak ada nih, untuk setting-setting biasa aja sih ya, kayak download apa segala macam. Spell check ini nggak usah. Terus improve computer performance, optimize RAM and CPU, mungkin ini kepake ya. Kalau mau disetting lagi silakan, untuk ada advance-nya tapi gua nggak pakai, biarin on kayak gini aja. Ini enggak, always check to see if CC Cleaner browser is the default browser on startup, nggak usah. Kemudian ada new session, open the new tab, continue where you left, atau segala macamnya, biarin aja. Ini nggak usah disetting, ini nggak usah, ini nggak usah. Ini udah selesai semua untuk settingan biasanya. Dia nggak ada dark mode-nya, gue berharapnya sih ada ya. Kemudian kita masuk yang ke security and privacy center-nya. Ini ada, ini kan cuma ya kayak semacam promonya dia aja kali ya. Your web browser may be at risk gitu kan. Mungkin dia minta untuk make default dengan cara yang sedikit memaksa, tapi ya nggak apa-apa. Ini secara marketing yang cukup lumayan. Kemudian ini terintegrasi sama CC Cleaner. Kalau kita klik yang launch, dia akan ngebuka CC Cleaner. Kalau teman-teman udah install, tapi kalau belum ya dia nggak akan kebuka. Kita klik di sini segala macam menjelaskan tentang CC Cleaner. Kemudian di sini ada anti fingerprinting yang disguise my browser fingerprint to limit online tracking. Ini ada penjelasannya. Website and ad network are getting smarter instead of relying only on cookies and your IP address to identify you. Jadi maksudnya gini, kalau ini kita matikan, nanti tiap-tiap website atau tiap-tiap situs yang kita kunjungin itu akan ngebaca cookies dan juga IP kita supaya tahu kita nih seringnya buka apa. Entah mungkin cari helm baru gitu kan via online, terus cari yang jual beli motor atau apa, nanti biasanya iklannya itu akan menyesuaikan. Itu yang disebut dengan apa ya, waktu itu gua waktu zaman kerja tuh diajarin namanya kayak algoritma ads gitulah ya. Cuma gua lupa ingat. Jadi kita hidupkan aja supaya kita nggak di-track untuk iklan-iklannya segala macam. Kemudian kita close. Sini ada ad blocks. Di sini ada anti-phishing. Anti-phishing is your first line of defense when browsing, checking every website you visit against a comprehensive list of unsafe sites. Jadi kayak ini ngebantu kalian untuk terlindung dari blocking dangerous website, dari website berbahaya, ataupun yang mana nantinya website itu secara otomatis akan mengirimkan software atau mengirimkan virus berupa malware yang terinstall sendiri on your computer or stealing your data. Jadi kita hidupkan, kita close lagi. Ada anti tracking, sama mungkin cara kerjanya sama anti fingerprinting. Kemudian di sini ada stealth mode. Stealth mode ini sama kayak mode incognito di Google Chrome. Kalau teman-teman jalankan, tinggal kayak gini, dia nggak akan dia nggak bakal nyimpen visit page, search, cookies, temporary, dan juga download history. Jadi sama kayak Google Chrome, aktifinnya juga Ctrl Shift N, persis kayak Google Chrome. Kemudian ini kita close. Kemudian di sini ada password managers, login to website with just one click. Ini udah bawaan defaultnya. Kalau teman-teman pakai aplikasi yang lain kayak Dashlane atau LastPass, bisa dipakai, disinkronize ke sini. Tapi karena gue nggak pakai, jadi gue bawaan browser aja. Kemudian ada lagi extension guard. Extension guard is yet another layer of security between you and the bad guys. Billie Eilish mungkin. It prevents untrusted extension. Oh gitu. Jadi kayak mungkin kalau teman-teman dikasih link untuk mendownload ekstensi dari teman-teman yang lain gitu kan, bisa jadi itu yang berbahaya gitu ya. Kita nggak tahu ya, bukan seuzon juga sama teman kalian, tapi bisa jadi aja extension itu berbahaya. Jadi dengan adanya extension guard ini, dia akan otomatis ngeblok dan ngamanin kalian supaya terhindar dari ekstensi yang berbahaya atau ekstensi yang mengandung virus dan ada kemungkinan merusak sistem kalian, kayak gitu sih ya. Ada privacy cleaner. Nah, untuk privacy cleanernya sendiri ini hampir mirip kayak kalau teman-teman pakai browser, baik itu Google Chrome atau Firefox. Ketika teman-teman tekan Ctrl, Shift, dan juga Delete, dia akan launch ke sini. Nah, dia akan ngilangin data kayak gini.
Jadi teman-teman bisa hapus ini di all time untuk menghilangkan atau menghapus browsing history, cookies, and change image and file kayak gitu ya. Terserah di settingnya kayak gimana. Untuk ini ada advance-nya juga kalau teman-teman mau hapus gitu kan. Tapi karena ini gua nggak pakai ya udah biarin aja. Nah ini berguna banget sih menurut gua, kayak one click gitu ya. Tinggal lari ke sini terus klik yang ini di launch gitu aja. Kemudian ada webcam guard. Wah ini karena kalau teman-teman pakai laptop yang biasanya ada webcamnya, ini kayaknya kepake banget sih ya. Karena ini giving a website permission to access your camera is putting a significant amount of trust in the website, as they could theoretically use that privilege to spy on you. Oh jadi ini kayak apa ya, ngebantu teman-teman yang pakai webcam entah itu di PC atau bahkan di laptop. Ini ngebantu kalian supaya terhindar dari mata-mata yang mungkin mengakses perizinan webcam kalian secara diam-diam. Jadi ini tuh sebenarnya kepake juga sih ya. Tapi kalau gue karena kebetulan gak pakai webcam ya gue santai-santai aja. Iya. Oke, kayak gitu aja. Mungkin fiturnya segini aja sih yang menurut gue keren ya. Tapi yang berguna buat gue itu ada anti fingerprinting, adblock, anti phishing, dan juga anti tracking. Ini 4 ini tuh keren banget dan ini benar-benar gue butuhkan sih sebetulnya. Dan gak gue temuin di beberapa browser lain. Mungkin ada tapi gue nggak sempat kulik-kulik aja. Kemudian sini ada custom settings, ada recommended setting kalau misalnya teman-teman mau diiniin ya, dibikinin sama dia atau disesuaikan dengan kebutuhan, direkomend. Kalau mau di custom ya silakan di custom aja. Kalau gue sih lebih milih gue custom sih ya. Jadi kayak tadi anti fingerprintingnya gue hidupkan gitu ya. Kita custom setting dia nggak mau balik lagi ternyata, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Dan di sini ada for quick access, place your bookmarks here on the bookmarks bar. Ini kalau teman-teman mau import tadi sekali lagi ya. Tapi karena gue nggak ini ya udah gue biarin aja. Ini agak-agak lemot sedikit sih ya tampilan depannya nih. Gue nggak ngerti nih dia berubah gini sih, tapi ini kayaknya based on Google ya. Kita coba tes ya. Typo. Oh iya, dia larinya tetap ke Google sih. Tapi masih keren sih menurut gue ya. Ini ada no one change location, kita blok, gue nggak mau. Jadi kayak gitu. Nah ini ada translate-nya juga di sini, keren sih, lebih improve kalau menurut gue daripada Firefox sih menurut gue. Ini karena base-nya masih base Google Chrome sih ya. Kemudian ada apa lagi di sini? New Stealth Mode Windows. Kemudian apa lagi? Kayaknya nggak ada. Help and about itu kan, auto uninstall, about CC cleaner, bla 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 segala macam kayak gitu sih ya. Oke, mungkin segini aja dulu untuk video tutorial dan juga review gue tentang CC cleaner browser. Untuk yang mau download silakan, nanti linknya akan gue taruh di deskripsi. Silakan teman-teman pelajari dan coba browser ini. Kasih tahu gue gimana pengalaman kalian setelah pakai browser ini dan jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Oke. Mungkin sampai segini aja dulu untuk video gue. Kalau kalian suka kalian bisa kasih like, share dan juga di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. See you and bye bye.